orang pelaku jaringan kelompok kriminal bersenjata Puncak Jaya dengan barang bukti 4 pucuk senjata pendek dan 2 pucuk senjata laras panjang, berikut dengan amunisi, baik itu amunisi senjata pendek kaliber 9 mili maupun amunisi senjata panjang kaliber 5,56 mili. Dan juga dari hasil pengembangan gabungan tim Operasi Damai Kartens dan Opsnal Polda Papua mengungkap, menangkap, menyita sejumlah uang yang ada kaitannya dengan jual beli senjata api ilegal. Untuk memperkuat pengungkapannya ataupun penyidikannya nanti telah ditangkap juga 2 orang pelaku lainnya yang turut serta, yaitu sopir mobil lajuran Jayapura Wamena dan juga pembantunya atau kondekturnya. Sehingga hari ini kita dapat rilis bahwa kasus tersebut murni adalah tindak pidana terkait dengan pemilikan, penyimpanan, dan membawa senjata api serta amunisi tanpa izin, yang juga akan dikirim kepada kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Puncak Jaya. Ini adalah gambaran awal, silakan rekan-rekan kalau ada yang mau ditanyakan. Seorang ex-anggota TNI gagal jadi kurir penyelundupan senpi dan amunisi untuk KKB di Puncak Jaya setelah tim gabungan Ops Damai Kartens Polda Papua menangkap dan menyita barang bukti dari tangan pelaku. Polda Papua menggelar rilis terkait penangkapan seorang pelaku jaringan kelompok kriminal bersenjata atau organisasi Papua Merdeka wilayah Puncak Jaya dengan barang bukti 4 pucuk senjata api laras pendek dan 2 pucuk senjata api laras panjang, berikut dengan amunisi baik amunisi senjata api laras pendek dan senjata api laras panjang Sabtu 8 Maret 2025. Dari hasil gabungan tim Operasi Damai Kartens Ops Polda Papua, mengungkap, menangkap, dan menyita sejumlah uang yang ada kaitannya dengan jual beli senjata api ilegal. Barang bukti yang diamankan 1 unit air kompresor bertuliskan United Waran Baru yang di dalam tabungannya berisikan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 dalam keadaan belum terangkai, 4 pucuk senjata api laras pendek jenis pistol 2G pembuatan PT Pindad, 4 buah magasin SS1, 5 buah magasin pistol G2 PT Pindad, 632 butir amunisi kal 5,56 mili, 250 butir amunisi kal 9 mili, senapan angin 1 pucuk dalam keadaan belum terangkai, 1 paket laser center flash mounting, 1 teleskop flash peredam untuk senapan angin. Barang bawaan lainnya seperti 1 unit handphone Vivo Y19s, 1 buah pompa, 1 tas angin, 1 kunci T, 1 paket gurinda portable, 1 tas senjata senapan angin warna loreng coklat, 1 tas gendong warna coklat, 1 tas selempang warna loreng gurun berisi identitas diri dan kartu ATM, dan uang tunai sebesar Rp369 juta. Untuk memperkuat pengungkapan dan penyidikan nantinya, telah ditangkap juga pelaku yang juga turut serta, yaitu sopir mobil jalur Jayapura Wamena dan juga pembantu atau kondekturnya. Kasus tersebut murni tindak pidana terkait kepemilikan, penyimpanan baik membawa senjata api serta amunisi tanpa izin dan juga akan dikirim pada kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Puncak Jaya. Iya, kalau dalam rangka penyelidikan lanjut untuk mengecek kepastiannya, tentunya kita akan ke laboratorium forensik untuk mengecek kepastiannya. Tetapi dari ciri-ciri fisiknya sudah terlihat jelas, tertulis, dan ini sudah disamakan, disesuaikan dengan senjata yang keluaran Pindad, dan memang sangat sampai hari ini anggota kita masih berada di Pulau Jawa untuk menelusuri. Kita rekan-rekan tahu bahwa kita tidak mungkin lagi seperti zaman dulu kala untuk mengejar pengakuan dari tersangka kita harus melukai, menyakiti juga. Itu dengan kemampuan anggota untuk melakukan full paket dan juga untuk melakukan wawancara secara terselubung dengan tersangka, kita dapat informasi sedikit demi sedikit. Ini yang sedang dikembangkan oleh beberapa anggota yang sekarang berada di Jawa untuk mengetahui pasti. Yang pertama, senjata ini diperoleh dari siapa,
kemudian dibuat di mana, dibongkar di mana, dirangkai di mana, kemudian dimasukkan di dalam kompresor itu di mana, ini sekarang lagi dikembangkan. Jadi anggota kita, anggota Opsnal dan tim ODC sedang berada di Jawa untuk melakukan lidik lebih lanjut terkait hal itu. Yang adalah beliau mantan anggota Kodam 18 Kasuari. Itu faktanya. Yang kurang lebih 2 tahun yang lalu telah diputus melalui sidang Mahkamah Militer dan di PTDH ataupun dipecat. Itu faktanya. Syukur bahwa kita jatuh dari pohon mangga, ada mangga yang buahnya busuk, ada yang mangga buahnya baik. Jadi tidak selamanya satu pohon mangga itu buahnya baik semua. Itu juga dengan TNI dan Polri, tidak selamanya semua anggota itu baik. Faktanya setiap tahun ada yang di PTDH dengan berbagai macam kasus. Nah, jadi kalau bicara soal nasionalisme, saya jamin TNI Polri nasionalisme itu yang terbaik di Republik ini. Tapi kalau ada oknum yang terlibat ini, itu adalah oknum yang memang pada dasarnya memang sudah demikian. Tersangka untuk membeli untuk 1,3 miliar, kurang lebih 1,3 miliar itu pengakuan dari tersangka yang masih kembalikan terus. Kemudian beli di Jawa, kemudian dia kembali ke sini, kemudian barangnya dikirim ke sini. Jadi pelaku yang berangkat ke Jawa dan beli di Jawa lewat kapal laut dengan ekspedisi. Jadi mata wartawan pun nggak bisa lihat karena kita masukkan dalam dimasukkan dalam situ. Jadi orang tahunya itu kompresor, padahal dalam ada senjata. Begitu kita tanya, langsung dia jujur sampaikan uang ini dari A, B, C. Tapi dia sebagai mantan prajurit TNI, dia pasti jaga rahasia itu benar-benar. Makanya kita juga pelan-pelan, terus bicara baik-baik. Tidak mungkin kita langsung tembak mati dia ya. Gara-gara dia tidak mau mengaku, kita tembak mati dia, selesai, sudah tidak ada lagi yang ya. Jadi pelan-pelan itu pada akhirnya kita akan menjawab itu di sesi berikutnya. Sampai hari ini dia belum mengaku. Dengan hasil penyelidikan Purbaket yang berlangsung cukup lama, tim memperoleh informasi mengenai pergerakan senjata ilegal yang akan dikirim ke Puncak Jaya melalui jalur darat. Setelah melakukan pemantauan dan penyelidikan, akhirnya tim dapat informasi bahwa kendaraan yang digunakan akan melintasi wilayah Kerong dan tepat pada tanggal 6 Maret 2025 pukul 22 lebih 50 menit di kilometer 76 Kabupaten Kerong dilakukan penangkapan. Senggi.